Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Tresna Ridena Ramadhani dengan NPM 10.100.119.127, merupakan mahasiswi program pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya kali ini adalah dengan berjudul efek antimikroba ekstrak metanol biji mahoni sweetening mahoni terhadap bakteri Escherichia coli. Untuk latar belakang penelitian kali ini adalah infeksi karena E. coli di Indonesia itu meningkat. Adanya upaya penyembuhan karena infeksi E. coli dengan menggunakan antibiotik seperti gentamisin, kemudian beta-lactam. Saat ini terjadi resistensi terhadap antibiotik itu meningkat, seperti pada gentamisin yang memiliki resistensi yang cukup tinggi, di mana resistensi itu menyebabkan meningkatnya dampak klinis dan sulit dalam pengobatan. Alternatif antibiotik dapat berasal dari tanaman seperti biji mahoni, di mana biji mahoni dilaporkan memiliki kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid yang memiliki aktivitas antibakteri. Untuk rumusan masalah kali ini adalah apakah ekstrak metanol biji mahoni mempunyai aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan berapakah konsentrasi ekstrak metanol biji mahoni yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli pada penelitian ini. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk tujuan umumnya mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak metanol biji mahoni terhadap E. coli. Untuk tujuan khususnya adalah menganalisis aktivitas antibakteri ekstrak metanol biji mahoni terhadap aktivitas bakteri E. coli, menentukan konsentrasi ekstrak metanol biji mahoni yang menunjukkan efek antibakteri terhadap E. coli. Untuk metode penelitiannya itu bahannya berasal dari biji mahoni yang diambil dari Balai Kehutanan Provinsi Riau yang dideterminasi di Herbarium FMIPA Unpad. Untuk objeknya sendiri adalah isolat E. coli American Type Culture Collection 25922 yang tersedia di Lab FK Unpad RSUP Eijkman. Tempat dan waktunya Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Eijkman nomor 38, dan penentuan sampel penelitiannya terdiri dari 6 kelompok menurut formula Federer yang terdiri dari konsentrasi 25%, 50%, 75%, 100%, gentamisin, dan aquades. Untuk hasil penelitian kali ini adalah berdasarkan tabel pada konsentrasi 100%, 75%, 50%, 25%, dan kontrol negatif tidak terdapat adanya zona hambat. Untuk pembahasannya, di mana terdapat faktor yang dapat memengaruhi hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstraksi tanaman tradisional secara in vitro, di mana faktor tersebut itu adalah metode ekstraksi, kemudian pelarut yang digunakan, konsentrasi ekstrak yang digunakan, faktor ekologi dalam pertumbuhan tanaman obat, serta faktor virulensi dari bakteri yang digunakan, yaitu E. coli. Untuk metodenya sendiri, ekstraksi dengan metode maserasi, namun ekstrak pekat dipanaskan pada oven dengan suhu 40 derajat selama 3 hari dan dilanjutkan dengan freeze drying itu membentuk zona hambat 12 mm dan bakteri gram negatif lain itu 19 mm menurut penelitian Sahgal, di mana penelitian yang peneliti lakukan itu tidak menggunakan metode freeze drying. Kemudian untuk larut sendiri, di mana menggunakan larut DMSO itu menghasilkan zona hambat yang berbagai zona besar zonanya, yaitu 21,5 mm, 16,5 mm, di mana pelarut ekstrak dengan DMS itu menghasilkan peningkatan kelarutan terhadap senyawa metabolik sekunder, yaitu flavonoid, di mana pelarut yang digunakan pada peneliti yang telah peneliti lakukan adalah dengan menggunakan air. Untuk konsentrasi sendiri, di mana konsentrasi ini menurut penelitian Handayani menunjukkan adanya efek antibakteri tertinggi 19 mm dengan 3.750 gram. Pada penelitian ini, konsentrasi tertinggi yang digunakan 100% adalah 1000 gram, tetapi tidak efektif dalam menghambat E. coli. Kemudian untuk faktor ekologi adalah memengaruhi akumulasi dari zat aktif yang terkandung di dalamnya. Peneliti tidak turut terlibat langsung dalam budidaya tanaman mahoni, sehingga kondisi lingkungan dan iklim tempat tumbuh mahoni yang digunakan tidak diketahui secara jelas. Untuk faktor virulensi, di mana memengaruhi hasil uji aktivitas antibakteri, karena faktor virulensi dapat menggambarkan dari kekuatan strain terhadap pertahanan dalam melawan aktivitas antibakteri. Penelitian melaporkan bahwa zona hambat ekstrak biji mahoni terhadap E. coli itu sebesar 0 mm, berbeda dengan Streptococcus pneumonia yang merupakan bakteri gram positif, dan juga Streptococcus aureus yang menghasilkan zona hambat sebesar 10 mm. Untuk kesimpulannya, ekstrak metanol biji mahoni tidak memiliki
efek antibakteri terhadap E. coli. Ekstrak metal biji mahoni tidak menunjukkan efek antibakteri terhadap E. coli pada konsentrasi berapapun. Untuk sarannya adalah dilakukan uji fitokimia sebelum memulai penelitian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengukur kadar bahan aktif yang terdapat pada biji mahoni. Dilakukan kontrol menyeluruh terhadap faktor ekologi seperti kemudian cahaya matahari, kemudian perawatan tanaman, dan dilakukan pengujian efek antibakteri dengan menggunakan freeze drying. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.